Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama ya untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kerjasama operasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Toger Anarul Mantobing. Saya adalah penyuluh di Kanwil di JP Jakarta Pusat bersama dengan Pak Teguh. Jadi tadi sudah di-spill oleh Pak Teguh tentang kerjasama operasi, gimana terdahulu itu banyak keraguan-raguan, ada surat-surat yang dikirimkan baik ke KPP, ke Kanwil, ke kantor pusat tentang perlakuan pajak kerjasama operasi. Kalau bahasa Inggrisnya ada yang nyebut joint operation ya, JO. Ada yang memperlakukan A, ada yang memperlakukan B. Jadi kesimpang siuran itu semuanya sudah dijawab. Apa yang dulu itu abu-abu sudah dipisahkan menjadi hitam dan putih dengan diterbitkannya PMK 79 tahun 2024. Dan PMK ini berlaku pada 18 Oktober 2024. Silakan Bapak dan Ibu, nanti kalau ada yang bertanya, kita ada sesi tanya jawabnya. Apakah sudah terlihat untuk slide share screen saya? Oke. Nah, latar belakangnya Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum. Jadi Bapak dan Ibu sudah nggak perlu lagi bersurat karena sudah diterbitkan peraturan setingkat Menteri Keuangan. Kepastian hukum ini bagaimana perlakuan saya harus ber-NPWP atau tidak ketika membuat perjanjian kerjasama yang seperti ini atau yang seperti itu gitu ya. Apakah tidak perlu NPWP? Kemudian memberikan kemudahan administrasi. Kemudahan administrasi ini artinya apakah saya perlu memotong PPh, KSU kepada anggota, nanti saya akan ulas lebih detail. Kemudian yang berikutnya latar belakangnya adalah memberikan kesederhanaan pelaksanaan kewajiban pajak bagi pelaku usaha dalam KSU. Nah, di dalam PMK 79, Bapak dan Ibu, saya membagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada KSO yang sebelah kiri, yaitu KSO wajib NPWP dan PKP. Dan yang sebelah kanan yaitu KSO yang tidak wajib NPWP dan PKP. Jadi sudah hitam dan putih nih, gitu ya. Sudah nggak abu-abu lagi KSO. Dan ada sudah definisi yang diterbitkan di dalam PMK 79 tentang definisi KSO. KSO adalah badan berbentuk pengaturan bersama antar anggota yang memiliki pengendalian bersama hak atas aset, kewajiban liabilitas dengan nama dan bentuk apapun. KSO adalah badan, sehingga walaupun ya KSO itu misalnya terdiri dari orang asing, dari perusahaan asing dan sebagainya, dia perlakuannya adalah badan. Jadi kewajibannya mengikuti kewajiban perpajakan seperti badan pada umumnya. Nah, di dalam PMK 79 ini apa saja yang diatur? Saya membaginya menjadi 5 untuk KSO yang wajib NPWP. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan NPWP dan PKP. Yang kedua yaitu tentang perlakuan PPN dan PPNBM-nya. Yang ketiga yaitu perlakuan PPh-nya. Yang keempat yaitu perlakuan pemotongan dan atau pemungutannya. Yang kelima yaitu perlakuan PPh bagi KSO yang melakukan melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Ini kalau saya ringkasnya yaitu yang melakukan penjualan properti, gitu ya. Yang kita ketahui kalau jual properti ada PPh finalnya 2,5%, 2,5% PPh final. Nah, yang selanjutnya KSO yang sebelah kanan, yaitu yang KSO yang tidak wajib, itu diatur ada 4 di dalam PMK ini. Yang pertama tentang pendaftaran dirinya, yang kedua tentang perlakuan PPN dan PPNBM, yang ketiga tentang perlakuan PPh-nya, dan yang keempat tentang perlakuan pemotongan dan atau pemungutan PPh-nya. Kita akan ulas satu per satu, Bapak dan Ibu sekalian.
Yang pertama itu bagi KSO yang wajib NPWP. Di dalam PMK 79 ada 3 kriteria yang harus kita garis bawahi bersama. Yang pertama kriterianya adalah melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Jadi jualan, gitu ya. Yang kedua mengeluarkan biaya atau membayar penghasilan kepada pihak lain. Artinya apa? Membebankan biaya, mencatat biaya, atau membayar penghasilan, membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Dan kriteria yang ketiga yaitu menerima atau memperoleh penghasilan. Artinya terima uang dalam bentuk dan nama apapun atas nama KSO. Jadi di dalam perjanjian kerjasama itu, contoh ada perusahaan A dan B membentuk atau membuat sebuah perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasama itu disebutlah katakanlah AB gitu ya. Nah, ketika menyerahkan atau menjual barang, yang nagih itu di dalam invoice-nya tertulis KSOAB, bukan tertulis PTA, tapi KSOAB. Maka apabila seperti ini, maka kriteria terpenuhi. Dan jika kriteria terpenuhi, maka dia wajib KSO ini mendaftarkan dirinya memiliki NPWP. Nah, yang jadi pertanyaan ketika sudah wajib NPWP, di mana dia harus mendaftarkan dirinya, di KPP mana? Nah, di dalam PMK 79 sudah diatur yaitu tentang kedudukan KSO. Tempat kedudukan KSO yaitu ada di perjanjian kerjasama KSO. Tertulis itu di dalam perjanjian kerjasama KSO, siapakah leadernya. Jadi saya kasih contoh ada A dan B. Kalau si A ada di Jakarta, si B ada di Surabaya misalnya. Ketika si A ini ditunjuk dalam perjanjian kerjasama sebagai leader, maka silakan mendaftarkan diri KSO tersebut di KPP Jakarta. Seperti itu. Atau apabila di dalam perjanjian kerjasama tidak tertulis yang di leadernya siapa, maka harus ada surat penunjukan. Surat penunjukan KSO-nya ada di mana? Silakan membuat surat penunjukan. Contoh misalnya begini, A ada di Jakarta, B ada di Surabaya. Ternyata pekerjaannya ada di Jogja nih. Gitu ya. Maka di Jogja ini juga harus sudah punya NPWP atau misalnya bikinlah NPWP-nya tunjuklah Jogja sebagai tempat kedudukannya. Kalau A sebagai leadernya, maka bikinlah NPWP di Jakarta, karena pekerjaannya ada di Jogja, maka yang di Jogja harus bikinlah NPWP cabang, kalau sekarang disebutnya adalah NITKU. Seperti itu. Nanti ada contohnya. Di PMK juga ada lampiran contoh secara detail. Nah, kemudian ada catatan juga di dalam PMK ini, kapan maksimal harus mendaftarkan diri. Yaitu 1 bulan setelah pendirian atau 1 bulan setelah ada kegiatan yang memenuhi kriteria ini. Jadi 3 kriteria ini adalah yang harus kita pahami bersama. Yang selanjutnya adalah kewajiban sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Ada 2 syarat Bapak dan Ibu, salah satunya yang harus terpenuhi jika wajib sebagai PKP. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui pada umumnya, yaitu batasan pengusaha kecil, yaitu 4,8 miliar. Apabila KSO omsetnya di atas 4,8 miliar, maka dia wajib sebagai PKP. Nah, ada syarat yang kedua. Namun jika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, misalnya masih 200 juta 1 tahun, tapi anggotanya ada salah satu yang PKP, maka KSO wajib hukumnya dia PKP. Ini juga harus diperhatikan. Jika ada KSO yang anggotanya satu saja dia PKP, maka wajib KSO tersebut PKP. Ini adalah contoh yang ada di dalam lampiran PMK 79. Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan konstruksi di Kota Mataram, ada PTA
wilayahnya di KPP Pratama Mataram Timur, namun dia terdaftar di KPP WP besar 1 karena dia perusahaannya besar gitu ya, omsetnya besar sehingga dia terdaftar di KPP WP besar 1. Kemudian ada PTB. PTB ini terdaftar di KPP Surabaya Mulyorejo dan ada CLTD yang kedudukannya di Singapura. Jadi dia ada di luar negeri. Mereka bertiga membuat perjanjian kerjasama KSO dan dalam perjanjian tersebut diatur bahwa si A itu adalah leadernya. Kemudian diatur juga bahwa jualan barangnya itu atas nama KSO, sehingga terpenuhi kriterianya. Penyerahan atau jualannya atas nama KSO. Sehingga KSO tersebut wajib mendaftarkan NPWP. Nah, mendaftarkannya di mana? Mendaftarkannya di KPP Pratama Mataram Timur karena yang ditunjuk sebagai leader adalah PT A. Walaupun PTA terdaftar di KPP WP besar, KSO tidak mendaftarkan di KPP WP besar, tapi mendaftarkan diri di mana PTA berada wilayahnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sebuah pekerjaan konstruksi di Kota Tangerang. Ada PT D. PT D ini dia di Batam Utara terdaftarnya. Kemudian ada E terdaftar di KPP Batam Selatan. Mereka buat perjanjian kerjasama dan ditunjuk D sebagai leader. D ini yang di Batam Utara. Kemudian penyerahan barang jasanya itu leadernya adalah D atas nama KSO, gitu ya. Maka terpenuhi kriteria untuk mendaftarkan diri NPWP-nya. Namun karena Batam adalah kawasan bebas, dia tidak perlu KSO ini untuk mendaftarkan PKP. Karena si D dan si E bukan PKP. Nah, mendaftarkan dirinya ke KPP mana NPWP KSO-nya. Maka mendaftarkan NPWP-nya di KPP-nya tempat si leader, yaitu D, di KPP Batam Utara. Nah, namun mengingat ada pekerjaannya tadi di Kota Tangerang, gitu ya, yaitu di KPP Tangerang Barat, maka harus dibuatkan NPWP cabang atau kita sebutnya sekarang adalah NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Dan apabila terpenuhi syarat batasan kecil yaitu 4,8 miliar omsetnya, maka harus dikukuhkan di NITKU yang tadi di Tangerang Barat sebagai PKP. Itu adalah contoh tentang PKP-nya. Sekarang yang kedua tentang perlakuan PPN dan PPNBM. Harus diketahui Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal terdapat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, baik itu oleh anggota kepada KSO, ataupun KSO kepada pelanggan, kepada konsumennya gitu ya, itu ada PPN-nya dan ada PPNBM-nya. PPNBM-nya hanya 1 kali, gitu ya. Kita ambil contoh, nanti ada di setelah ini kita kasih contoh ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadi ada anggotanya, dia perusahaan yang PKP, berkontribusi kepada KSO berupa barang dagangan. Maka ketika anggota menyerahkan barang dagangan kepada KSO, ini ada PPN-nya. Anggota yang PKP tadi harus menerbitkan faktur pajak kepada KSO. Begitu juga ketika KSO jualan kepada konsumen atau pelanggan, maka KSO, karena tadi anggota adalah PKP, maka KSO wajib PKP. Maka KSO juga wajib membuat faktur pajak kepada pelanggan. Nah, atas faktur pajak dari anggota kepada KSO silahkan dikreditkan. Kemudian bagaimana cara menghitung DPP-nya? Ada perbedaan Bapak dan Ibu untuk menghitung DPP anggota kepada KSO. Jadi DPP PPN anggota kepada KSO itu menggunakan nilai kontribusi.
Nilai kontribusi itu apa? Nilai kontribusi adalah nilai yang telah disepakati masing-masing anggota dan telah dirinci di dalam perjanjian kerjasama atau di dalam dokumen kesepakatan. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya ada 2 perusahaan membuat perjanjian kerjasama, itu pasti dia akan dirinci. Kita tuh bekerjasama ngapain sih? Gitu ya. Nggak mungkin hanya, ayo kita kerjasama, udah gitu aja nggak mungkin. Pasti ada dirinci. Misalnya si A ini kerjasama mau bikin apartemen gitu ya. Oke, saya punya tanah, kamu punya keahlian untuk membangun, konstruksi, kontraktor gitu ya. Mereka bekerja sama, oke tanah saya dihargain berapa gitu. Itu pasti. Nah, ini harus dirinci di dalam perjanjian. Apabila di dalam perjanjian belum dirinci, maka harus dibuat dokumen kesepakatan dulu. Dan ini saya yakin harus ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada, mereka bertengkar dong. Ketika unitnya laku, berapa bagian saya, berapa bagian kamu kan gitu. Ini harus ada dan nggak mungkin nggak ada. Nah, nilai itulah yang disepakati mereka itu, masing-masing anggota itu adalah nilai kontribusi. Dan itu adalah DPP-nya. Nanti akan saya kasih contoh. Nah, sedangkan DPP KSO ketika jualan kepada konsumen itu adalah DPP pada umumnya. Seperti kita ketahui bersama, DPP pada umumnya yaitu DPP nilai lain untuk barang yang bukan barang mewah, yaitu 11/12. Seperti kita ketahui bersama, apabila itu barang mewah, maka dia nggak pakai DPP nilai lain, tapi langsung dikali 12%. Nah, karena sudah PKP, maka wajib buat faktur pajak jika anggota yang menyerahkan adalah PKP. Kapan buat faktur pajaknya? Maksimal, yaitu pada saat KSO menyerahkan barang kepada pelanggan. Jadi ketika anggota sudah menyerahkan barang kepada KSO, nggak usah buat faktur pajak dulu, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika KSO sudah melakukan penyerahan kepada pelanggan, wajib hukumnya anggota juga harus buat faktur pajak, gitu ya. Jadi maksimal tanggal faktur pajak anggota ke KSO itu adalah sama dengan tanggal faktur pajak KSO kepada pelanggan. Boleh lebih dulu, tapi tidak boleh lebih lambat. Bagaimana dengan penkreditan pajak masukannya? Seperti tadi saya katakan, silakan dikreditkan. Jadi PM yang dari anggota itu adalah kredit pajak bagi KSO sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan. Pemenuhan ketentuan pengkreditan itu apa? Misalnya bukan fiktif, jadi transaksinya sebenarnya, kemudian identitasnya lengkap dan lain sebagainya. Kalau sekarang karena sudah zamannya era Cortex, saya yakin apabila semua itu dibuat melalui Cortex maka semua sudah lengkap. Nah, ini adalah sebuah contoh Bapak dan Ibu, bisa sebagai gambaran. Ada PTK dan PTL membentuk KSU. Sudah mendaftarkan diri, NPWP, dan sudah PKP, dikukuhkan sebagai PKP. Mereka dalam perjanjian akan membangun 10 unit kondominium. PTK kontribusinya itu tanah, dan sudah disepakati dan dirinci di dalam perjanjian 200 miliar. Sedangkan PTL kontribusinya itu konstruksi, jasa konstruksinya, dan sudah disepakati nilainya 100 miliar. Nah, pada tanggal 1 Juli, KSO ini berhasil menjual 2 unit kondominium ini kepada Tuan M. Seharga 40 miliar per unit. Berdasarkan contoh ini, bagaimana perlakuan perpajakannya? Sebagai berikut. Ketika KSO berhasil menjual 2 unit, maka PPN-nya adalah 2 unit dikali 12% dikali 40 miliar. Ketemulah angka 9,6 miliar. Loh Pak, kok nggak dikali 11/12? Iya, karena ini barang mewah. Properti yang di atas berapa miliar yang bukan barang mewah? Jadi itu sudah diatur Bapak dan Ibu ya, karena ini adalah barang mewah. Maka tidak dapat fasilitas yang DPP nilai lain. Dia langsung 2 kali 12%. Nah, selanjutnya PPNBM-nya, pajak penjualan atas barang mewahnya berapa? Yaitu 2 kali tarif PPNBM-nya 20%.
kali 40 miliar yaitu 16 miliar. Itu PPN si KSO buat faktur pajak kepada konsumennya, yaitu Tuan M. Nah, selanjutnya kontribusinya nih, si anggotanya ini. Tadi PTK, dia kontribusinya tanah. Kontribusi tanahnya si Tuan K, tadi kan berapa? Sebesar 200 miliar. Gitu ya. Tuan K wajib bikin faktur kepada KSO. 200 miliar ini tidak langsung dibuat faktur pajak sebesar 200 miliar, tetapi dihitung dulu 2 unit dibagi 10 unit dikali 200 miliar. Ketemulah DPP-nya 40 miliar. Sehingga PPN-nya adalah 12% dikali 40 miliar. Ketemulah 4,8 miliar. Bagaimana PPN BM-nya? Seperti tadi sudah saya sampaikan di depan, PPN BM hanya dikenakan satu kali. Jadi anggota tidak perlu mengenakan PPN BM kepada KSO. Nah, bagaimana yang satunya lagi, yang anggota yang L? Anggota L, kontribusinya adalah jasa konstruksi yang telah disepakati di dalam perjanjian adalah 100 miliar. Maka kita cari dulu nih DPP-nya. 2 unit dibagi 10 unit, dikali nilai yang sudah disepakati 100 miliar, maka ketemulah 20 miliar DPP-nya. Dikalikan tarif 12%, maka si L wajib bikin faktur pajak dengan PPN 2,4 miliar. Kapan mereka semua bikin faktur pajaknya? Paling lambat saat KSO bikin faktur pajak kepada Tuan M, yaitu tanggal 1 Juli 2025. Paling lambat. Kalau bikinnya bulan 6 boleh, tapi paling lambat tanggal 1 Juli. Nah, atas faktur pajak anggota kepada KSO silakan dikreditkan oleh KSO. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan bahas tentang perlakuan PPh-nya. Kita harus tahu yang diatur oleh PMK 79 ini bahwa penghasilan KSO dari pelanggan itu dikenakan PPh. Jadi KSO yang jualan, tadi kita ambil contoh misalnya jualan kondominium ya, jualan atau jualan rumah gitu ya, itu dikenakan PPh. Nah, PPh sendiri dibedakan ada 2 jenis. Ada yang PPh tidak final, ada yang PPh final. Tadi kalau kita ambil contoh yang jual rumah dikenakan PPh final, yaitu 2,5% atas jual properti tanah atau bangunan. Nah, bagaimana kalau yang tidak final? Tidak final itu cara menghitungnya yaitu tarif dikalikan penghasilan kena pajak. Kalau yang final yaitu tarif dikalikan dengan DPP atau omset. Kita bahas dulu yang PPh tidak final. Jadi penghasilan kena pajak KSO itu Bapak dan Ibu, itu dapat diambil dari seluruh omset gitu ya. Itu dikurangi dengan biaya 3M. Biaya 3M itu biaya untuk mendapatkan, memelihara gitu ya. Menagih seperti misalnya HPP, biaya operasional, biaya gaji, biaya listrik, penyusutan, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah biaya kontribusi yang tadi saya singgung-singgung di depan. Jadi ketika si perusahaan memberikan kontribusi berupa tanah, itu boleh dibebankan oleh KSO. Katakanlah tadi saya ambil contoh 100 miliar atau 200 miliar. Silakan dibebankan oleh KSO. Nah, karena tadi sudah dibebankan oleh KSO, karena sebagai prinsip akuntansi yang kita anut ya Bapak dan Ibu, ada debit, ada kredit, harus balance, maka bagi anggota itu adalah penghasilan. Itu ya. Fair kan? Ketika KSO boleh membebankan, maka si anggota mencatat sebagai penghasilan. Anggota menagih kepada KSO menerbitkan faktur pajak. Tadi kita sudah ulas PPN-nya. Maka uang tadi diserahkan oleh KSO kepada anggota. KSO mencatat sebagai beban, anggota mencatat sebagai penghasilan. Gitu ya. Kapankah kontribusi anggota ini dicatat penghasilan oleh anggota? Yaitu saat KSO menerima penghasilan dari pelanggan. Tadi kita kasih contoh Tuan M berhasil kita jual 2 unit rumah tadi. Silakan dicatat sebagai penghasilan anggota tadi
kontribusinya tadi 20 miliar dan berapa tadi satunya ya, silakan. Yang kedua, saat KSO mengakui beban biaya kontribusi. Jadi ketika KSO sudah mencatat beban kontribusi, maka anggota harus mencatat penghasilan kontribusi. Kemudian, penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan PPh umum dalam SPT tahunan anggota. Jadi, anggota kan mencatat nih penghasilan kontribusi yang diterima dari KSO. Silakan itu dimasukkan ke dalam, digabungkan ke dalam omset atau penghasilan di luar KSO-nya dia, gitu ya, dan masuk ke dalam perhitungan tarif PPh umum SPT tahunannya anggota, masing-masing anggota. Kemudian bagi anggota yang subyek pajak luar negeri gimana? Tadi saya kasih contoh ada yang C di Singapura, maka dia merupakan objek PPh pasal 26. Itu untuk KSO yang PPh tidak final. Nah, bagaimana KSO yang PPh final? Kerjaannya yang PPh final nih, gitu ya. Nah, bagi KSO yang melakukan kerjaan PPh final, maka biaya 3M termasuk kontribusi anggota tidak dapat dibebankan, tidak boleh dibebankan. Contohnya PPh finalnya apa yang tadi saya katakan, KSO yang jualan rumah, gitu ya, developer gitu ya, atau misalnya KSO yang kerjanya cuma nyewa-nyewain tempat gitu, stand, tenan gitu. Dia nggak boleh membebankan biaya kontribusi. Nah, bagaimana perlakuan kontribusi bagi anggota? Perlakuannya harus sebagai berikut. Jadi anggota mengakui penghasilan yang berasal dari kontribusi ini kepada KSO saat KSO menerima penghasilan dari pelanggan. Sama nih. Jadi anggota mengakui penghasilan, tetapi sisi KSO tidak boleh mengakui sebagai beban karena dia final. Cara menghitung pajak final adalah langsung dikalikan dengan omset, gitu ya, DPP-nya. Nah, berikutnya penghasilan tersebut PPh finalnya disetor sendiri oleh anggota. Contoh tadi dikasih jual apa namanya? Oh, ini ada yang di berikutnya ya, penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan 2,5% disetor sendiri oleh anggota dan menjadi pelunasan PPh anggota. Contoh tadi jual apa namanya? Rumah nih, jual unit rumah. Maka disetor sendiri oleh anggota. Penghasilan PATB 2,5% menjadi pelunasan PPh anggota. Nah, bagi anggota yang subyek pajak luar negeri, itu merupakan objek PPh pasal 26. Catatan, kontribusi anggota, baik itu yang KSO-nya dikenakan PPh final maupun yang KSO yang tidak final, itu bukan objek pemotongan ataupun pemungutan PPh oleh KSO. Jadi, tidak ada double taxation di sini untuk PPh-nya juga, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak boleh KSO memotong atau memungut anggotanya. Nggak boleh. KSO hanya boleh memotong, memungut, atau dipotong atau dipungut oleh konsumennya. Gitu ya. Selanjutnya adalah kita memperlakukan PPh atas laba atau rugi KSO. Tadi saya katakan penghasilan kena pajak. Jadi KSO ketika posisinya laba, itu kan berasal dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi oleh PPh, baik itu final maupun tidak final. Boleh disebutnya sisa hasil usaha gitu ya, laba bersihnya. Itu jika didistribusikan atau dibagikan KSO kepada anggotanya, semua anggotanya, itu jika subjek pajak dalam negeri anggotanya atau anggotanya adalah BUT, itu dia non-objek, jangan dipajakin lagi. Namun ada catatan bagi BUT. Jika tidak mau dipajakin lagi, BUT wajib menanamkan kembali ke Indonesia, diinvestasikan lagi. Gitu ya. Namun jika tidak diinvestasikan lagi, maka BUT wajib dipotong PPh pasal 26. Bagi yang PT, CV, yayasan, firma, dan lain sebagainya, dia adalah bukan objek pajak, sehingga tidak ada double taxation di sini. Ketika sudah menjadi penghasilan kontribusi, dia sudah dipajakin. Ketika sudah menjadi bersih, laba bersih, dia jangan dipajakin dong, kan gitu ya.
Nah, bagaimana ketika tadi yang ada saya kasih contoh C di Singapura, dia subjek pajak luar negeri, maka dia merupakan objek PPh pasal 2. Nah, bagaimana dengan rugi? Rugi boleh dikompensasikan oleh KSO. Jadi di dalam PMK 79 ini Bapak dan Ibu sekalian, sudah diatur. Rugi KSO adalah kompensasi KSO. Rugi anggota adalah kompensasi anggota. Jadi tidak boleh, misalnya anggota mengalami kerugian nih, kemudian dikompensasikan ke KSO, nggak boleh. Atau sebaliknya, KSO rugi nih, kemudian dikompensasikan ke anggota, nggak boleh. Jadi rugi KSO adalah kompensasi KSO, rugi anggota adalah kompensasi anggota. Hal ini berlaku termasuk setelah KSO bubar atau berakhir. Nah, kewajiban untuk melunasi PPh, kewajiban melaporkan PPh bagi KSO dan anggota itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilunasi dan dilaporkan masing-masing. Contoh perlakuan PPh Bapak dan Ibu bagi KSO ya. Ada PT M dan N membentuk KSO, dia di bidang perdagangan ya. Di bulan Januari 2025 sudah mendaftarkan diri NPWP dan sudah dikukuhkan PKP. Diketahui pada bulan Januari 2025, PTM memberikan kontribusi berupa kendaraan yang telah disepakati nilainya itu 60 miliar selama 4 tahun. Kemudian diketahui penyusutan kendaraan tersebut adalah 15 miliar setahunnya. Nah, pada bulan Januari, pada bulan yang sama, PTN kontribusinya itu adalah barang dagangan sebesar 12 miliar dengan harga pokoknya 10 miliar. Diketahui pada tahun tersebut tidak ada penjualan yang dilakukan oleh KSO. Nah, namun pada 2026 diketahui ada penjualan nih 75 miliar. Salah satu penjualannya itu berasal dari instansi pemerintah sebesar 20 M dan sudah dipungut PPh pasal 22 sebesar 300 juta. Kemudian diketahui biaya 3M-nya adalah 63,75 miliar. Yang terdiri dari biaya sewa ruko 10 M, biaya kontribusi berupa kendaraan tadi 15 M. Dari mana 15 M ini? Yaitu dari 60 miliar dibagi 4 karena cuma 1 tahun. Kemudian biaya sehubungan dengan kontribusinya N, barang dagangan, tadi sudah diketahui 12 M. Kemudian biaya operasional lainnya yaitu 26,75 M. Maka cara menghitung pajaknya adalah yang pertama, tahun 2025 tidak ada pajaknya, nihil. Ya. Karena belum jualan tuh, karena masih tidak ada jualan, masih nihil, maka tidak ada penghasilan yang diakui juga oleh anggota, walaupun sudah menyerahkan kendaraan dan walaupun sudah menyerahkan barang dagangan. Maka anggota nggak usah mengakui sebagai penghasilan. Gitu ya. Nah, namun di 2026 kita hitung dulu nih KSO-nya. Ada omset 75 M. Kemudian ada biayanya 63,75 M. Ketemulah labanya 11,25. Sehingga kita kalikan tarif PPh badan yaitu 22%, ada PPh sebesar 2,475 M. Nah, karena tadi ada transaksi dengan instansi pemerintah, sudah dipungut pasal 22, silakan dikreditkan 300 juta. Maka ketemu ada PPh terutangnya kurang bayar sebesar 2,175 M. Nah, atas 2,175 M ini Bapak dan Ibu sekalian harus dibayar, dibuatkan SSP atas nama dan NPWP KSO. Dan dilaporkan dalam SPT tahunan NPWP KSO. Gitu ya Bapak dan Ibu, jadi sendiri-sendiri, entitasnya sudah sendiri. Nah, setelah itu maka si anggota yaitu M harus mengakui penghasilan sebesar 15 miliar. Silakan diakui. Dan kemudian silakan diakui sebagai biaya penyusutannya, karena ada diketahui misalnya fiskalnya tadi 15 M juga, silakan dicatat sebagai beban. Silakan dibebankan penyusutannya. Nah, yang satunya lagi yang N,
kontribusinya adalah 12M, silakan diakui penghasilannya 12M. Penghasilan kontribusi 12 miliar. Kemudian silakan diakui HPP-nya 10 miliar. Gitu ya. Nah, kemudian jika pada tahun 2026 KSO itu membagikan bagian laba atau sisa hasil usaha kepada anggota. Kita ambil contoh tadi 75M, ketemulah labanya 11,25, dipotong PPh-nya berarti 2,4, ada sekitar 8 miliar lah gitu ya. Nah, apabila dibagikan 8 miliar ini kepada anggota, misalnya kepada M 5 miliar, kepada M 3 miliar, maka M mendapatkan penghasilan non-objek pajak sebesar 5M. Dan si N mendapatkan penghasilan non-objek pajak sebesar 3 miliar. Ya, non-objek pajak. Ini sama halnya ketika CV membagikan laba kepada pemilik, yaitu seperti privé, gitu ya. Sama halnya berlaku di sini. Nah, kemudian di PMK 79 Bapak dan Ibu, saya juga membagi yaitu perlakuan pemotongan dan atau pemungutan PPh. Itu ada 2 jenis KSO, saya bagi menjadi KSO non konstruksi dan KSO konstruksi. Jadi ada perlakuan pemotongannya seperti ini PPh-nya. Apabila KSO non konstruksi, pemotongan PPh-nya itu berlaku sebagai berikut. Jadi dia wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Kalau yang non konstruksi. Nah, kemudian juga wajib dilakukan pembayaran atau penyetoran sendiri PPh. Kemudian pajak potput merupakan kredit pajak bagi KSO. Jadi yang ketika mereka sudah dipotong, tadi saya kasih contoh sudah dipungut PPh pasal 22. Gitu ya, oleh pemerintah 300 juta. Yang sudah dipotong atau sudah dipungut itu merupakan kredit pajak bagi KSO. Nah, yang pelunasan PPh bersifat final bagi KSO. Misalnya pelunasan PPh itu yang tadi ada kekurangan bayar atau ada SPT tahunan tadi PPh pasal 29-nya. Nah, itu merupakan bersifat final bagi KSO. Nah, yang satu lagi yaitu perlakuan pemotongan untuk KSO yang konstruksi. Tadi saya kasih contoh membangun sebuah kondominium ada jasa konstruksi itu. Perlakuannya bagaimana ketika KSO ini dia hanya membangun bukan menjual? Maka tarif yang digunakan adalah tarif PPh final tertinggi dari anggota KSO. Saya kasih contoh. A, perusahaan konstruksi grade menengah. B, dia perusahaan konstruksi tidak punya grade, tidak punya kualifikasi, tidak bersertifikasi gitu ya. Sehingga tarifnya katakanlah 6%. Yang A tadi tarifnya 2,65. Maka ketika A dan B ini join membentuk KSO, ketika mereka punya konsumen, maka mereka dipotong tarif tertinggi dari B, gitu ya. Nggak bisa pakai yang tarifnya si A, mereka harus pakai tarifnya si B. Ini yang sudah diatur di dalam PMK 79. Nah, kemudian ada yang diatur di dalam PMK 79 perlakuan PPh bagi KSO yang melakukan jual properti. Bagi KSO yang melakukan penjualan properti, yang tadi contohnya adalah jual unit kondominium, maka KSO melakukan validasi SSP. Ya, jadi validasi SSP itu dilakukan oleh KSO. Nah, balik nama sertifikat di agraria itu melampirkan surat keterangan validasi. Kemudian kopi perjanjian, kemudian juga melampirkan kopi perjanjian KSO atau akte pendirian. Ini ada contoh kasusnya, boleh dibaca sendiri, nanti kita share materi ini Bapak dan Ibu.
Nah, sekarang kita beralih ke jenis KSO yang sebelah kanan nih. Tadi sudah ada KSO yang hitam, ada KSO yang putih, sudah nggak ada yang abu-abu lagi. Yaitu KSO yang non NPWP. Tadi saya garis bawahi ada 3 kriteria Bapak dan Ibu, yaitu melakukan penyerahan barang dan atau jasa, mengeluarkan biaya, dan yang ketiga menerima memperoleh penghasilan. Apabila tidak ada yang dilakukan tiga-tiganya ini, maka nggak usah punya NPWP KSO-nya. Sehingga kewajiban perpajakan itu berada di dalam masing-masing anggota. Nggak perlu punya NPWP nih, walaupun punya perjanjian kerjasama, ada apa namanya akte perjanjiannya di notaris, A dan B punya kerjasama, operasi gitu ya. Tapi di dalam perjanjiannya itu nggak jualan, jualannya masing-masing. Ini hanya sebagai alat koordinasi gitu ya. Ini ada contohnya nih. PTH buka lowongan untuk melakukan pekerjaan engineering, procurement, dan construction. Jadi sendiri-sendiri ada engineering, procurement, dan construction. Jadi beda-beda bidang gitu ya. Nah, ternyata I dan J itu bekerja sama nih, membuat KSO yang hanya dijadikan sebagai alat koordinasi saja, sebagai bagian pekerjaannya masing-masing. Nah, I dan J buat tagihan secara langsung kepada H. Kemudian penghasilan juga diakui masing-masing. H juga melakukan pembayaran masing-masing sendiri-sendiri kepada I dan J sesuai tagihannya. Berdasarkan hal tersebut, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya sebagai PKP. Bagaimana dengan perlakuan PPN-nya? Perlakuan PPN-nya tentunya mengikuti ketentuan umum sesuai masing-masing anggota. Saya tadi kasih contoh I dan J. Jika I adalah PKP, si J bukan PKP, maka si I wajib menerbitkan faktur pajak ketika nagih kepada si konsumen. Si J nggak usah pakai faktur pajak, gitu, karena dia bukan PKP. Jadi mengikuti sesuai masing-masing anggota tadi. Siapa yang PKP? Bagaimana dengan perlakuan PPh dan pemungutan PPh-nya? Sama. Penghasilan dalam rangka kegiatan KSO itu dihitung, diperhitungkan, dan dibayar, dilaporkan sesuai proporsi kesepakatan masing-masing di dalam perjanjian KSO. Jadi tadi misalnya si E tadi engineering, si J tadi sebagai yang konstruksinya, ya sesuai masing-masing gitu ya. Nah, pemotongan pemungutannya sama, dilaksanakan masing-masing anggota, kemudian melaporkan penghasilan yang telah dipotong atau dipungut, dibayar sendiri sesuai ketentuan. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana kondisi ketika ada KSO yang sudah terdaftar sebelum peraturan ini terbit, gitu ya. Ada diatur di dalam ketentuan peralihan PMK ini, dalam hal KSO sudah memiliki NPWP sebelum 18 Oktober 2024 dan memenuhi 3 kriteria yang tadi saya katakan. Yang pertama, wajib mengajukan pindah tempat KPP. Jika KPP sebelumnya tidak sesuai. Tadi saya kasih contoh misalnya, ada A dan B Jakarta, Surabaya, bikin KSO-nya di Jakarta. Ternyata perjanjiannya yang ditunjuk sebagai leader adalah si B di Surabaya. Maka kamu harus pergi dari Jakarta, pindah ke Surabaya. KSO ini. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, wajib. Jadi di dalam PMK ini mengatakan wajib mengukuhkan sebagai PKP jika memenuhi kriteria. Contoh, A dan B, si A PKP, si B non PKP. Bikin KSO, KSO-nya sampai dengan saat ini masih non PKP. Maka wajib segera PKP. Jika tidak, kita akan PKP-kan jabatan. Ya. Kemudian yang ketiga, wajib memungut PPN sejak November 2024. Gitu ya.
sejak November 2004 setelah dikukuhkan. Artinya ketika sekarang April dikukuhkan, maka mundur 2024 November harus memungut PPN atas transaksi November 2024, gitu ya. Jadi sejak mulai November 2024 harus memungut PPN. Yang keempat, memotong atau memungut PPh sejak Januari 2025. Jadi ini perlu digarisbawahi untuk PPh Januari 2025, untuk PPN November 2024. Dan yang terakhir, untuk yang tahunan. Jadi PPh tahunannya itu harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan tahunannya sejak tahun pajak 2025. Nah, bagaimana yang sisi satunya? Sudah punya KSO, sudah punya NPWP KSO, sudah punya PKP KSO, tapi tidak memenuhi kriteria. Jadi KSO-nya nggak jualan, KSO-nya nggak membiayakan, KSO-nya tidak menerima duit, ya. Silahkan dicabut PKP-nya, jika PKP silahkan dihapus NPWP-nya. Dan nggak usah takut Bapak dan Ibu, kalau memang kondisinya adalah seperti ini, tidak memenuhi 3 kriteria itu, silahkan dihapus. Jadi nanti teman-teman di KPP akan melakukan pencabutan PKP KSO ini dan akan menghapus NPWP KSO ini sesuai PMK 79 tahun 2024. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan tentang materi PMK 79 tahun 2024.